mumpung saya ingat, sekitar bulan Juli sampai September, Sesar Lembang akan gerak. Gempanya itu sampai ke beberapa titik, sampai ke Bekasi, Babelan, Tambun, Kerawang yang dekat pesisir laut, daerah Purwakarta, Sumedang, Subang, Cianjur, dan Majalengka. Sekitar Juli sampai September itu akan gerak Sesar Lembang. Saya melihat sebuah kabut asap yang sangat besar, asap itu sampai ke negara tetangga. Dan menurut penglihatan saya sepertinya kebakaran hutan. Surabaya itu mengalami titik panas yang sangat luar biasa, dan saya merasakan bahwa akan ada angin ya, tapi anginnya angin pasir. Itu panasnya itu minimal 34 derajat nanti di Surabaya. Jadi jangan kaget kalau Gunung Slamet dan Gunung Krakatau itu gerak. Itu gunung-gunung yang rawan menurut saya akan ada kedepannya tuh meletus. Akan ada kecelakaan bus yang besar menurut saya. Tapi kok saya ngerasanya ini adalah sesuatu yang dikorbankan yang tidak wajar. Ya, Kak Feni Rama, selamat datang nih di Studio Ganjil. Pertama kali Kak ya kesini Kak ya? Baru pertama kali. Gimana kabar Kak? Alhamdulillah baik-baik aja. Sehat Kak ya? Mas ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Nah kita tahu nih Kak Feni Rama sempat viral nih, ya. Yang nonton banyak nih Kak. Ya, Masya Allah. Iya. Jadi kita mau tahu nih Kak, secara nggak langsung nih Ganjil Misteri pengen tes kakak nih dengan penglihatan ke depan apa yang akan terjadi Kak. Sekarang bulan Juni Kak, kemarau nih seperti panas nih, kita karena keluar ke depan aja atau ke lapangan seperti tersengat nih. Dengan panasnya cuaca, apa yang akan terjadi sih Kak? Maksudnya perhelatan bencana sampai akhir tahun Kak, apa yang Kakak lihat nih? Bencana apa ya Kak? Untuk ke depan kita akan mengalami sebuah kondisi yang dimana saya melihat sebuah kabut asap yang sangat besar, dan udara itu, asap itu sampai ke negara tetangga. Dan menurut penglihatan saya sepertinya kebakaran hutan. Hebat tuh Kak? Hebat. Itu terjadi di daerah Riau ya. Hati-hati untuk di daerah Riau. Untuk kebakaran hutan di daerah Banyuwangi ya, jadi tanah-tanah tropis itu yang akan mengakibatkan gesekan dari karena panasnya udara, itu yang menyebabkan kebakaran hutan. Itu karena musim kemarau Kak? Atau gimana? Ya, karena benar-benar karena ini benar-benar alam. Bukan karena sebuah tindakan manusia ataupun kesalahan manusia. Ini benar-benar force majeure. Jadi maksudnya adalah kejadian di luar kendali kita sebagai manusia. Itu yang terjadi satu. Dan kedua, Surabaya itu mengalami titik panas yang sangat luar biasa. Dan saya merasakan bahwa akan ada angin ya, tapi anginnya angin pasir. Kayak kalau kita lagi di gurun, angin besar tapi anginnya panas, tapi ada kayak serpihan pasir di Surabaya. Hati-hati. Itu panasnya itu minimal 34 derajat nanti di Surabaya. Itu yang saya lihat untuk bencana alam. Dan memang ada beberapa titik gunung yang akan ada pergolakan ya. Tapi saya tidak melihat itu di daerah Pulau Jawa. Karena saya bilang sebelumnya bahwa Pulau Jawa itu sedang diruat. Diruat? Ya, seharusnya kan bencana besar di Pulau Jawa. Tapi baiknya diminimize Pulau Jawa kalau sampai terjadi apa-apa. Ekonomi kita akan hancur berantakan karena pemerintah itu ada di Pulau Jawa. Ya. Jadi diruat, yang memegang tonggak ruat itu adalah Gunung Slamet dan Gunung Krakatau. Jadi jangan kaget kalau Gunung Slamet dan Gunung Krakatau itu gerak.
tapi bukan berarti menjadi bencana nasional karena memposisikan tonggak itu. Nah, banyak yang bertanya sama saya seperti itu, apakah akan ada gunung meletus di Pulau Jawa? Dan saya tidak melihat itu, justru saya melihatnya ke Flores, Maluku, Halmahera, dan Sumatera Barat. Itu gunung-gunung yang rawan menurut saya akan ada ke depannya tuh meletus. Korbannya banyak Kak? Ya, warga sekitar. Apalagi Kak yang Kakak lihat? Itu yang saya lihat. Dan kalau untuk kecelakaan pesawat terbang gitu ya, ini hanya masalah turbulence. Saya tidak melihat keadaan yang signif. Tetapi saya akan ada kecelakaan bus yang besar menurut saya. Transportasi, tapi kok saya ngerasanya ini adalah sesuatu yang dikorbankan yang tidak wajar. Jadi memang bahasanya gimana ya, bukan sengaja dikecelakakan gitu loh, enggak. Tapi memang ada sesuatu energi yang menurut saya kurang bagus dan itu memang harus terjadi. Kecelakaan bus pariwisata. Kemarau ini akan panjang apa gimana Kak? Kemarau ini sangat panjang. Daerah Kalimantan, daerah Medan, daerah-daerah itu akan susah yang namanya untuk pertanian itu sangat-sangat ke depan. Pertanian itu akan mahal, beras ada kenaikan karena banyak yang gagal panen. Iya, karena nggak ada hujan. Beras ada sedikit kenaikan, terus masalah kepeternakan juga itu akan ada, harga telur akan naik karena nanti akan ada ujian di dunia peternakan. Kira-kira bakal chaos kan Kak? Kasihan sih kalau untuk dalam dunia sosial tuh yang menengah itu sangat kasihan gitu loh, karena telur aja mahal. Bukan karena masalah hubungan dengan pemerintahan lagi, tidak. Karena alam itu, jadi kondisi peternakan tidak baik gitu loh, karena memang banyaknya binatang-binatang yang mati, binatang-binatang yang kena penyakit, binatang-binatang yang istilahnya yang kena virus. Jadi membuat harga telur aja melonjak naik. Mudah-mudahan sih nggak terjadi ya. Harapan saya seperti itu, dan udah ada penanggulangan gimana terjadi bila itu keadaan itu terjadi. Sebenarnya yang ini lebih mengerikan daripada masalah BBM naik, karena itu kan sesuatu yang kita makan konsumsi sehari-hari. Yang kita pikirkan telur itu kan makanan sederhana, tapi kan punya gizi yang banyak buat kebutuhan manusia ya. Jadi sebenarnya yang mengerikan itu lebih ke masalah makanan, bukan hanya ke masalah BBM naik gitu. Kemarau panjang bakal terjadi penyakit gak? Pasti. Penyakit yang terjadi itu ke masalah pernafasan, terutama daerah Surabaya tadi itu, karena kalau nanti itu terjadi, tolong pakai masker. Ini dampaknya tidak bagus untuk mata, untuk pernafasan, untuk paru-paru, tidak bagus. Saya nggak mengerti, ini pasir dari mana? Saking ekstrim cuaca itu. Tapi menjelang itu terjadi, kita akan mengalami dulu yang namanya air pasang. Daerah mana tuh Kak? Air pasang itu yang harus dikhawatirkan daerah Sumatera, Aceh, Padang, Sulawesi, Kalimantannya Kalimantan Timur. Justru Yogyakarta, Sukabumi malah tidak. Aman. Kakak bisa merasakan kesedihan warga sana Kak? Masyarakat sana Kak? Ya pasti Mas, kalau masalah kesedihan itu setiap hari pun mereka itu khawatir, terutama orang-orang yang ada di Sumatera dan Sulawesi. Tapi saya selalu bilang, apapun yang saya bicarakan bukan niat menakuti, tidak, tapi ambil positifnya. Maksudnya adalah hargai waktu untuk orang-orang yang kalian sayangi. Istilahnya tuh orang yang menunggu kabar kalian di luar, walaupun 5 menit beri kabar. Karena ke depan waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Positifnya diambil di situ.
Sebenarnya ada apa sih Kak dengan Ibu Pertiwi ini Kak? Cobaan makin banyak ya Kak ini Kak? Ya karena gini Mas, kita tidak akan pernah tahu sesuatu yang kurang kalau tidak Tuhan naikkan ke atas persoalannya. Karena sebenarnya kayak masalah pesantren ya, ke depan tuh makin banyak nanti kejadian-kejadian santri-santri yang akan hamil seperti itu. Itu makin banyak terjadi. Nah itu kan harus dinaikkan sama Tuhan berita itu, termasuk dengan alam. Kondisi bumi kita, tanah kita itu udah tidak baik untuk penyerapan air, jadi air tuh nyari jalannya sendiri. Ke depan jangan fokus hanya masalah tsunami, yang bahaya adalah tanggul. Oh bakal terjadi Kak tanggul? Karena air menuju sungai, ketika sungai menuju daratan, ketika tanggul tidak baik, itu akan jadi bencana buat kita ke depan. Berarti kita sebenarnya harus sering waspada nih Kak? Iya, terutama untuk wilayah-wilayah, tanggul tolong diperbaiki. Kalau seandainya tidak ada beberapa wilayah yang mungkin belum punya tanggul, nah itu tolong difokuskan. Banyak manusia hanya fokus, wah tsunami. Tapi kan tsunami, air itu kan ngalir ke sungai ngelarinya ke kota, ke kali. Kalau ketika kita tidak prepare tanggul, hal kecil, hujan kecil itu akan menjadi banjir besar seperti Sumatera. Apakah ini karena dampak dosa-dosa kita? Jadi Allah itu ya ngasih cobaan yang panjang buat kita Kak, di Indonesia Kak? Sebab akibat itu ada dalam kehidupan dunia. Kita banyak menelantarkan alam. Makanya saya selalu bilang, ayo, kenapa ujian ini akhir-akhir ini mengembalikan kita kepada kehidupan lampau? Tandanya apa? Kita harus masih ingat dengan adat istiadat. Makanya saya bilang, selama kita masih bisa berbuat baik, misalnya kita sedekah laut, kita sedekah bumi, kita jangan memikirkan hanya dari segi masalah, hal bodoh, hal kegilaan, kafir atau apa. Dan yang namanya amal, kalau saya Mas, yang namanya kita beramal, nggak akan harus mengenal dia manusia, selama itu makhluk Tuhan, sekalipun itu adalah tumbuhan, ya kita harus kasih karma baik kepada itu semua. Makanya adakan lagi sedekah laut, sedekah bumi. Kenapa sedekah laut? Untuk menjaga hubungan laut dan daratan. Kalau saya, kenapa sedekah bumi? Untuk menjaga yang namanya tanah dengan tumbuh-tumbuhan, agar tumbuh itu menjadi manfaat buat manusia, bukan menjadi bala buat manusia. Itu yang lagi saya, ya terserah orang nyerang saya itu apa istilahnya, kebodohan. Ngapain sedekah? Ya memang sedekah ke manusia, itu nggak usah dibilang. Tapi kan apa salahnya menambah persen lagi di hadapan Tuhan yang baik? Seperti saya lakukan nanti, mungkin kita akan ketemu nanti di minggu depan. Saya mau sedekah laut, bukan karena saya menyembah laut, tidak. Di laut juga ada ciptaan Tuhan. Tujuan saya adalah gimana saya menjaga hubungan laut, terutama laut selatan dengan, ya karena saya di Jawa Barat, daerah-daerah Pulau Jawa ini yang kita jaga. Karena Pulau Jawa itu adalah center. Kalau sampai terjadi apa-apa, habis ekonomi kita. Berarti untuk menstabilkan ya? Ya. Ketika tahun baru kemarin juga saya sedekah laut Mas. Untuk ngejaga Mas. Mas kalau diperhatiin kan senang. Sama alam juga. Jadi perusakan-perusakan alam itu. Alam itu bisa datang ke dalam kehidupan kita, bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan bala. Kak, beri satu vision kakak yang bikin orang menangis nih Kak di penghujung tahun nanti Kak. Kita akan mengalami fase yang dimana karena mahalnya pertanian, mahalnya peternakan, dan menurut saya itu adalah fase yang dimana sangat sedih buat saya. Karena kalau kita bicara masalah bencana kayak gunung meletus gitu ya, itu hanya satu titik. Tapi kalau kita bicara kelaparan karena rusaknya pertanian dan peternakan, menurut saya itu adalah hal yang bencana yang paling menyedihkan. Karena dampaknya ke semua umur, ke semua aspek, manusia dari golongan manapun akan
kena dampak itu terutama saudara-saudara kita yang sekiranya yang kurang beruntung. Itu yang menurut saya akan tahun ini di menjelang akhir tahun yang akan menyedihkan. Dan satu lagi akan ada mati lampu. Energi ini sudah memang kita nggak tahu ya, saya merasa kita lagi kekurangan batu bara, lagi kurang bagus. Jadi beberapa titik wilayah yang akan mati lampu pemadaman daerah Bali, daerah Kalimantan itu yang akan mendapat ujian untuk mati lampu yang lumayan lama menurut saya. Oke Kak Feni Rama, beri dong Kak sedikit nasihat atau petuah nih dari Kak Feni nih buat bisa ganjil nih, seperti apa yang harus kita perbuat nih Kak buat ke depannya Kak? Saya minta tolong kepada sahabat Ganjil Misteri semua yang ada dimanapun berada, kita jangan pernah melupakan sejarah, karena sejarah itu adalah jati diri dari sebuah negara dan jati diri kita. Kalau kita mau introspeksi, semua bencana mengembalikan kita kepada kehidupan lampau atau kehidupan adat istiadat. Tandanya ada yang lagi demonstrasi. Kenapa ujian kita akhir-akhir ini mati lampu? Tandanya kita harus kembali ke masa lampau yang dimana kita hidup tanpa penerangan. Nah, saran saya untuk ke depan, ayo kita kembali kehidupan, kita dirikan lagi yang namanya adat istiadat, sejarah yang sudah lama kita lupain. Kita perkenalin lagi. Contohnya kayak tadi saya bilang, kayak sedekah laut, sedekah bumi, untuk menjaga hubungan kita kepada semesta. Itu aja tujuannya. Bukan, jangan semua itu kan tergantung niat ya, bil niat. Kalau niat kita untuk kayak musyrik ya, jadinya musyrik. Tapi kan kita niatnya bukan untuk itu, tapi niat kita kan untuk suatu menjaga eksistensi antara manusia dengan alam semesta. Karena bumi udah rusak, Mas. Udah ringkih. Penyerapan air ke tanah udah anjlok. Dan ke depan, mumpung saya ingat, sekitar bulan Juli sampai September, Sesar Lembang akan gerak. Tapi harus bersyukurnya tidak jadi ledakan nasional, namun gempanya itu sampai ke beberapa titik, sampai ke Bekasi. Bekasi yang rawan itu di daerah Babelan, Tambun, Kerawang yang dekat pesisir laut, daerah Purwakarta, Sumedang, Subang, Cianjur, dan Majalengka. Sekitar Juli sampai September itu akan gerak Sesar Lembang. Karena posisi yang saya rasakan adalah, mungkin bisa dicek sama geografis, posisi tanahnya itu turun. Itu yang mengerikan sebenarnya, tapi Tuhan masih baik kepada kita, dipecah-pecah, diminimize, tidak menjadi bencana nasional. Karena ya walaupun bagaimana Pulau Jawa itu tempat center. Banyak yang mempertahankan untuk Pulau Jawa jangan sampai apa. Karena kalau Pulau Jawa sampai terjadi apa-apa, maksud saya mohon maaf, bukan mendiskriminasikan wilayah-wilayah lain, tidak. Karena Pulau Jawa kan pusat center ekonomi yang dilihat negara manapun. Kalau sampai Pulau Jawa habis-habisan bencana, Indonesia kacau. Makanya saya berusaha untuk mendoain apapun yang bisa saya lakukan. Ayo kalian bisa kok semua. Yang terbaik untuk Indonesia ya. Iya, kayak saya sedekah laut bukan saya niatkan untuk diri saya dan keluarga. Awal tahun baru kemarin saya niatkan untuk semua masyarakat Indonesia, dan besok ini pun saya niatkan untuk itu. Oke Kak Feni, seru juga nih ngobrol. Terima kasih buat Kak Feni Rama udah suwone ke Studio Ganjil. Semoga sukses Kak Feni. Amin, doa yang sama untuk Ganjil Misteri dan makin teman-teman. mantap deh Kak Feni nih, Feni Rama nih. Nah, insya Allah. Ya Kak Feni, selamat malam, terima kasih.